Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Buku Kita Baca. Di bagian pertama video ini saya sudah menjelaskan mengenai tips untuk membeli buku yang berkualitas. Artinya berkualitas adalah yang mempunyai kesesuaian dengan apa yang kita ingin ketahui, yaitu penulis. Jadi penulis sangat menentukan buku-buku apa yang ingin kita beli atau pengetahuan apa yang ingin kita pahami dari sebuah buku. Yang kedua adalah penerbit. Penerbit ini terutama sangat menentukan ketika penulisnya adalah penulis-penulis dari luar, karena ini nanti berkaitan dengan penerjemahannya. Sering saya temuin buku-buku yang sebenarnya bahasanya sangat bagus, maksudnya pembahasannya, isinya bagus, tapi ketika saya baca itu saya tambah bingung gitu loh. Namun ketika saya Inggriskan atau kalimat itu saya masukkan ke dalam bahasa Inggris, saya malah lebih memahami itu. Dan itu indikator bahwa penerjemahannya kurang bagus. Meskipun ada juga beberapa penerbit kecil yang terjemahannya lumayan bagus dan bukan lumayan lagi ya, saya rasa cukup bagus lah gitu loh, bisa bersaing dengan penerbit besar untuk masalah terjemahannya ya. Namun kelemahannya penerbit besar ini adalah dia pasti akan menerbitkan buku-buku yang sudah istilahnya secara pasar pasti akan laku gitu. Jadi banyak buku-buku yang menurut saya bagus namun tidak akan bisa mungkin diterbitkan oleh penerbit besar karena pemintanya sangat kecil, dan itu penerbit kecil yang menerbitkan. Biasanya seperti itu. Ada beberapa buku saya ini yang saya rasa sangat bagus, namun saya tidak menemui itu diterbitkan oleh penerbit besar. Jadi yang kedua adalah penerbitnya. Yang ketiga adalah agar kita bisa mendapatkan buku yang berkualitas bagus, tentu saja kita harus teliti dan sabar, terutama kalau untuk buku bekas. Jadi keunggulannya buku bekas adalah bahwa dia tidak mempunyai harga yang standar seperti buku baru. Namun kita harus lebih teliti untuk melihat sampai ke dalam-dalamnya ya. Kadang-kadang ada toko buku yang penjual buku bekas itu udah di plastik, itu disegel. Dan saya selalu minta boleh nggak dibuka gitu. Karena saya ingin melihat dalamnya, isinya. Jadi termasuk halaman-halamannya, termasuk apakah ada noda segala macamnya, termasuk ada tulisan-tulisan di dalamnya, seperti itu. Dan harganya itu saya selalu tanya ke penjualnya, dan tentu saja dengan kemampuan saya, dengan uang yang ada di kantong saya. Begitu. Misalnya penjual menawarkan harga 70.000, sementara saya menganggap bahwa buku ini hanya layak di harga 30.000 dan uang di kantong saya cuma 40.000, maka saya akan bilang 30.000. Meskipun akan naik sedikit ya 40.000 sampai uang saya habis. Mungkin seperti itu. Itu trik yang biasanya saya pakai ketika saya mau membeli buku. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.